Di awal film terlihat seorang wanita yang sedang berdiri membaca buku di sebuah kelas. Ternyata wanita itu adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Wanita itu bernama Reiko. Tak berapa lama ia meminta seorang siswa yang bernama Shimano untuk menjawab pertanyaannya. Tapi tiba-tiba ada seseorang siswa yang menjahilinya. Melihat Shimano kesakitan, Reiko pun mendekatinya. Di sana ia menemukan sebuah kelereng. Lalu ia menanyakan siapa yang melakukannya, namun semua siswa hanya bisa terdiam. Di tengah kemarahannya, suara bel berdering dan mereka pun segera keluar dari kelas. Sampai di luar, Reiko berpapasan dengan sahabatnya yang bernama Suku. Di sana, Suku mengajaknya untuk menghadiri pesta nanti malam, namun Reiko menolaknya dan Suku pun segera pergi dari sana. Setelahnya terlihat Reiko yang tengah asik bermain tenis di belakang sekolah. Tiba-tiba ada beberapa murid yang menggodanya. Melihat kejadian itu, salah seorang murid yang bernama Kakai mencoba mengusir mereka. Melihat amarah Kakai, Reiko pun segera meredamnya. Lalu seorang siswi yang bernama Kumi mengatakan jika Kakai anaknya temperamental, jika ia sudah marah tidak ada yang berani melawannya. Setelah beberapa saat, terlihat Reiko yang sedang mandi di kamar mandi sekolah. Tapi tiba-tiba di sana lampu mati. Ia pun mencoba untuk mengeceknya, tapi tak diduga dari belakang seorang pria menyekapnya, lalu ia merudal paksa Reiko. Dengan sekuat tenaga, Reiko berusaha melawannya, namun apa daya, orang itu begitu kuat dan Reiko hanya bisa pasrah onderdilnya dikoyak orang misterius itu. Di sana Reiko tak bisa melihat wajah pria itu karena pria itu menyemprot wajah Reiko dengan air. Setelah puas menikmati Reiko, orang misterius itu pun segera pergi dari sana. Di tengah ketakutannya, Reiko menemukan sebuah pecahan pasal di sana. Lalu ia segera berpakaian dan bergegas ingin pulang. Sampai di luar, ia melihat seseorang yang berlari di tengah kegelapan. Ia pun berpikir apakah orang itu orang yang merudal paksa dirinya. Di tengah kegelisahannya, tiba-tiba seorang muncul di sana. Ternyata ia adalah Akiyama, guru olahraga di sana. Melihat kegelisahan Reiko, Akiyama berniat mengantar Reiko pulang. Namun Reiko menolak tawarannya dan ia pun segera pergi dari sana. Sesampai di rumah, Reiko masih kepikiran tentang kejadian yang baru dialaminya. Ia masih penasaran siapa orang yang telah merudal paksa dirinya. Sementara di tempat lain terlihat Akiyama yang sedang duduk sendirian di rumahnya. Di saat yang sama, Suko datang menghampirinya. Di sini baru diketahui, ternyata Suko adalah istri Akiyama. Di sana, Suko mengatakan jika di sekolah ada guru baru yang bernama Reiko. Suko juga mengatakan jangan berani-berani mendekatinya karena Suko mengetahui jika suaminya mata keranjang. Namun di sana Akiyama seperti tak menghiraukan Suko. Suko pun merasa kesal, lalu ia langsung menyajikan onderdilnya di depan mata Akiyama. Melihat itu, Akiyama langsung menerkam Suko dan merudalnya dengan berbagai jurus. Di hari berikutnya, terlihat Kakai dan teman-temannya yang sedang mengerjai Shimano. Melihat itu, Reiko pun segera menghentikan aksi Kakai. Di sana, Reiko juga mengatakan jika dirinya akan mengeluarkan Kakai dari tim tenis. Lalu, Reiko segera pergi dari sana. Mendengar pernyataan Reiko, raut wajah Kakai terlihat begitu kesal. Tak berapa lama terlihat Reiko yang selesai bermain tenis. Di sana ia berniat ingin mandi. Di saat Reiko hendak masuk ke kamar mandi, ia merasa takut jika kejadian itu terulang kembali. Namun ia memberanikan diri masuk dan mengunci pintu dari dalam. Tapi tiba-tiba terdengar suara ketikan pintu dari luar. Ternyata Kumi yang berada di sana. Ternyata Kumi ingin menumpang mandi di sana karena kamar mandi siswa telah penuh. Mendengar alasan Kumi, Reiko pun mengizinkan muridnya itu untuk mandi di sana. Tapi hal tak terduga terjadi. Di saat Reiko sedang asik membersihkan tubuhnya, tiba-tiba Kumi menghampirinya dan langsung mengenyot milon Reiko serta mengobok-obok apemnya. Reiko pun merasa terkejut dengan apa yang dilakukan Kumi. Sontak saja Reiko langsung marah dan menghentikan aksi Kumi. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Reiko yang sudah kembali ke rumahnya. Di sana ia masih terlihat penasaran dengan potongan pasal yang ditemukannya. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara telepon berdering. Ia pun segera mengangkat telepon itu. Ternyata orang di balik telepon itu adalah pelaku rudal paksa Reiko.
Di sana ia mengatakan jika ia sangat menikmati apem tipis Reiko dan ia ingin melakukannya lagi. Mendengar itu, Reiko pun langsung memaki orang itu. Di sana Reiko mengira bahwa orang itu adalah Kakai, karena hanya Kakai siswa yang punya hubungan tidak baik dengannya. Scene berganti. Di hari berikutnya terlihat Reiko yang sedang bersama Kumi. Di sana Reiko menanyakan apakah semalam ia bersama Kakai. Namun Kumi mengatakan jika dirinya belum bertemu Kakai sejak kemarin. Lalu Kumi mengajak Reiko untuk mampir ke rumahnya. Tapi ternyata di sana Kumi hanya menjebak Reiko. Di sana ternyata Kakai sudah menunggunya. Merasa khawatir dengan situasinya, Reiko berniat ingin pergi dari sana. Namun mereka tak membiarkan itu terjadi. Di sana Kakai langsung mengikat Reiko di sebuah ranjang. Lalu Kakai segera merudal paksa Reiko. Semua itu ia lakukan karena ia merasa sakit hati dengan keputusan Reiko yang mengeluarkannya dari tim tenis dan mempermalukannya di depan teman-temannya. Melihat kejadian itu, Kumi tak kuasa menahan rasa saknanya. Lantas ia langsung menanggalkan pakaiannya dan ikut berpartisipasi dalam adegan itu. Tak hanya sekali, di setiap waktu Kakek selalu merudal paksa Reiko. Sampai di suatu waktu ketika Kakek merudalnya di kamar mandi, ia kembali teringat saat ia dirudal paksa orang misterius di kamar mandi sekolah. Di sini Reiko semakin yakin jika orang itu adalah Kakek. Namun seiring berjalannya waktu, Reiko mulai menikmati adegan itu dan ia pun mulai menunjukkan kehebatannya kepada Kakek. Scene berganti. Di hari berikutnya terlihat Shoko yang mendatangi rumah Reiko. Ternyata Kakai telah melepaskannya dan kini ia sudah kembali ke rumahnya. Di sana Shoko menanyakan mengapa ia tidak mengajar dalam beberapa hari, apakah ia sedang sakit. Namun Reiko mengatakan jika dirinya baru saja liburan dan mulai besok ia akan kembali mengajar di sekolah. Melihat potongan puzzle di meja Reiko, Shoko pun mengatakan jika Akiyama juga hobi bermain puzzle dan ia juga kehilangan satu potongan puzzle. Mendengar itu, Reiko kembali mencurigai Akiyama. Apakah ia orang misterius itu? Dan tanpa menunggu lama, ia pun segera mendatangi Akiyama. Di sana, Akiyama menunjukkan koleksi puzzle-nya yang kurang satu potong. Namun ternyata potongan puzzle Reiko tidak cocok dengannya. Lantas Akiyama menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Reiko pun mengatakan jika ia telah diperkosa seseorang di kamar mandi sekolah dan orang itu menjatuhkan potongan puzzle itu. Reiko pun segera meminta maaf kepada Akiyama jika ia telah berburuk sangka kepadanya. Namun respon Akiyama sungguh di luar dugaan. Melihat keadaan yang sepi, Akiyama langsung menerkam Reiko dan berniat merudal paksa dirinya. Sontak saja Reiko langsung memberontak. Namun karena Akiyama begitu kuat, Reiko pun tak mampu melepaskan diri dan harus pasrah menerima rudal Akiyama. Di hari berikutnya terlihat Reiko yang telah kembali ke sekolah. Di sana ia terlihat menuju ke sebuah ruangan. Ternyata di sana ia menemui Kakai. Tanpa banyak bicara, Kakai langsung meminta Reiko untuk memakan rudalnya. Di saat yang sama, tiba-tiba Kumi dan teman-temannya masuk. Melihat kehadiran mereka, Reiko berniat menghentikan aksinya itu. Tapi Kakai memeganginya begitu kuat. Tak diduga, tiba-tiba si Manu masuk ke sana dan berusaha menghentikan aksi Kakai. Namun sial, di sana si Manu malah jadi bulan-bulanan Kakai dan teman-temannya. Beruntung, Reiko berhasil menghentikannya dan Kakai pun segera pergi dari sana. Melihat kondisi si Manu, Reiko segera mengobati dan mengantarkannya pulang. Namun sampai di rumah si Manu, ia dibuat terkejut melihat banyak koleksi puzzle di sana. Ia pun mencoba mengecek semuanya, dan ternyata di sana ia melihat salah satu puzzle yang cocok dengan potongan yang ditemukannya. Sontak saja Reiko langsung menanyakan apakah ia pelakunya. Tanpa rasa ragu, si Manu mengatakan jika ia melakukannya karena ia mencintai gurunya itu. Ia tidak tahan setiap melihat Reiko sedang mengajarnya. Mendengar pengakuan si Manu, Reiko hanya bisa terdiam. Lalu tanpa rasa malu, Reiko segera menyajikan ondernya di depan si Manu. Lantas ia meminta si Manu kembali merudalnya seperti saat ia merudalnya di kamar mandi sekolah. Mendengar permintaan gurunya itu, si Manu pun langsung menurutinya dan ia pun segera merudal Reiko seperti saat pertama ia melakukannya.
Di akhir film terlihat Reiko yang kembali mengajar di sekolahnya. Di sana raut wajah Reiko tak seperti biasanya. Kali ini ia terlihat begitu bahagia dan film pun tamat. Ending yang tak bisa ditebak.